Mungkinkah ini dicocok logikan antara Maryam yang mengatakan Isa itu adalah hamba dan Nabi Allah dengan Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Isa itu anak tunggalnya Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat Masjid Istiqamah Duren Sawit, Jakarta Timur. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya membawa kebenaran, tapi lebih dari itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu ahli sunnah wal jamaah bukan hanya dituntut beriman kepada Al-Quran, tapi juga dituntut beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, ketika ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, hai Muhammad beritakan kepadaku tentang iman, beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairih wa syarrih. Iman Anda harus percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para rasulnya Allah, kepada hari akhirat, dan kepada qadar baik dan buruk. Perhatikan redaksi Nabi. Nabi tidak mengatakan wa kitabihi, tapi wa kutubihi. Kutub jamak daripada kitab, artinya banyak kitab. Jadi bukan hanya Al-Quran, tapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wajib kaum muslimin mengimaninya, mempercayainya. Namun tidak wajib mengamalkannya, dan tidak boleh dicocok logikan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ayat selanjutnya menegaskan wa muhaiminan alaih. Al-Quran juga berfungsi sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Batu ujian yang dimaksud
sebagai ukuran, sebagai meteran. Ketika kita menyesuaikan sepotong kayu dengan meteran, bukan meteran yang dipotong di ujung, dipotong di pangkal lalu disesuaikan dengan kayu, tapi kayulah yang dipotong di ujung ataupun di pangkal lalu disesuaikan dengan meteran. Muhaiminan juga artinya ukuran, kilo, timbangan. Kalau mau nimbang sesuatu bukan timbangan yang diutak-atik, tapi justru yang akan ditimbang itulah yang harus ditambah, yang harus dikurangi, lalu disesuaikan dengan timbangan. Itulah fungsi Al-Quran. Maka sungguh sangat tidak tepat kalau ada usaha menggiring opini mengatakan Al-Quran sangat cocok dengan kitab-kitab yang sudah, apalagi dengan Injil. Yang Injil, para ahli di luar Islam telah mengadakan sebuah konferensi, sebuah seminar di tahun 1993 dan menyatakan bahwa Injil pada hari ini tinggal 18% yang asli kata-kata Yesus. 82% jangankan kata Allah, kata Yesus pun bukan. Kalau siapa lagi? Kalau bukan kata orang-orang sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka sangat naif kiranya kalau ada usaha mencocok logikan Al-Quran dengan Injil. Untuk lebih jelas, mari kita dengarkan apa yang viral pada hari ini ketika Injil Yohanes dicocokkan dengan Maryam surah yang ke-19 ayat 30-31. Awalnya dibicarakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, di sini dikatakan anaknya yang tunggal. Allah itu punya anak yang tunggal namanya Yesus. Ini menurut Injil Yohanes. Lalu kemudian ketika dibacakan Maryam surah yang ke-19 ayat 30-31, perhatikan baik-baik. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayyah. Dan Isa bin Maryam berkata, Isa Al-Masih berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Ayat 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang memberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Tadi di Injil Yohanes kita garis bawahi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Allah punya anak. Sekarang di Maryam ayat 31, qala inni abdullah. Isa bin Maryam berkata, aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Diberikan kepadaku kitab Injil dan Allah menjadikanku sebagai nabi. Isa bin Maryam tidak lebih dari seorang hamba Allah dan nabi Allah. Mungkinkah ini dicocok logikan antara Maryam yang mengatakan Isa itu adalah hamba dan nabi Allah dengan Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Isa itu anak tunggalnya Allah? Kodok pun ketawa mendengarnya, saudara-saudara kaum muslimin. Inilah penggiringan opini. Inilah pendangkalan akidah untuk sampainya kepada nawaqidul iman,
nawaqidus syahadatain, pembatal iman, pembatal dua kalimah syahadat, ketika menganggap petunjuk selain daripada petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak mengkafirkan orang-orang jelas kafir, orang-orang yang jelas musyrik. Padahal ada sebenarnya ayat yang mirip, tapi sayang tidak pernah diangkat. Apa itu? Kita buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Ini vonis, ini putusan Allah yang final dan mengikat, tidak boleh dianulir, tidak boleh direvisi. Laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih itu sendiri yang telah berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Masih tidak mengajarkan Trinitas, saudara-saudara. Al-Masih tidak mendakwakan anaknya sebagai anak tunggal Allah, tapi Al-Masih mengatakan dia hamba Allah, dia Nabi Allah. Berdasarkan itulah dia mengajak Bani Israel menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, menyembah Allah Tuhannya dan Tuhan Bani Israel itu sendiri. Kalau mau cocok logi, boleh ini dibawa lalu dicocok logikan dengan Maryam, dengan Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 di ayat 28, 29, 30 sampai 32. 28. Lalu orang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, lalu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, bukan mengajarkan Trinitas, bukan mendakwakan dirinya anak tunggal Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara kaum muslimin. Oleh sebab itu, tidak waktunya lagi kita fanatik, taklid buta kepada seorang ustaz. Walaupun ustaznya kondang, walaupun ustaznya viral, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan diikuti. Begitu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, saatnya kita meninggalkan saudara-saudara kaum muslimin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardh wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Saudara-saudara, mencocok logikan Maryam surah yang ke-19 dan Injil Yohanes tadi dibantah oleh Allah di Maryam surah yang ke-19 ayat 88 dan sampai 92.
Tadi di Injil Yohanes mengatakan Allah mengutus anak tunggalnya. Lalu di Maryam ayat 88 ini Allah berfirman, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Allah yang Rahman mempunyai anak. Mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Pada Uzair tidak lebih daripada seorang hamba dan Nabi Allah. An-Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah, padahal Al-Masih tidak lebih daripada seorang hamba dan Rasulullah. Apa tanggapan Allah mendengarkan Allah punya anak itu? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu hal yang sangat mungkar. Perhatikan saudara-saudara, mengatakan Allah punya anak itu adalah satu hal yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takadu samawati yatafattarna min, hampir saja langit pecah mendengarkannya. Wa takhirul jibalu hadda wa tanshaqqul ard, dan hampir saja bumi terbelah dan gunung pun runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah mendakwa Allah yang Rahman mempunyai anak. Padahal wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, tidaklah pantas, tidaklah layak dikatakan Allah itu mempunyai anak. Dengan demikian saudara-saudara kaum muslimin, kita sudah final di ayat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Lillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.